Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran kita pada kitab Al-Qaulul Munir fi Ilmi Ushul Tafsir, dan pada kali ini kita akan membahas tentang fil mujmali wal mubayyani minal Qur'ani karimi yang akan disampaikan oleh Ustadz Safi Hafizallahu Ta'ala. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallimu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Pada hari ini insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita tentang usul tafsir dengan buku Al-Qaulul Munir fi Ilmi Ushul Tafsir, dan sekarang kita akan membahas tentang Al-Mujmal wal Mubayyan. Fil Mujmali wal Mubayyani minal Qur'anil Karim. Al-Mujmal, yang dimaksud dengan mujmal di sini adalah huwa ma lam tattadih dalalatuhu ala ma'nahu li sababin minal asbab. Jadi mujmal di sini maksudnya adalah kalau diartikan secara bahasa itu global, artinya belum jelas. Di sini dijelaskan ma lam tattadih dalalatuhu, yang belum jelas pendalilannya, ala ma'nahu, belum jelas pendalilan maknanya, lisa babin minal asbab, karena disebabkan oleh beberapa sebab. Wa asbabul ijmali katsirah. Nah, kenapa ada kalimat ijmal, kalimat mujmal atau global ini yang belum jelas ini ada dalam Al-Quran? Tentunya ada banyak sebabnya. Di antaranya minha al-ishtirak. Yang pertama adalah ishtirak namanya. Jadi ada kata dalam Al-Quran itu dia belum jelas pendalilannya karena disebabkan beberapa hal. Salah satu penyebabnya adalah namanya ishtirak. Apa yang dimaksud ishtirak? Ta'addudul ma'ani li lafdin wahid. Karena ishtirak, yaitu ishtirak itu adalah memiliki banyak makna namun katanya satu. Kalau bahasa Indonesia contohnya apa itu? Katanya satu tapi maknanya banyak, lebih dari satu. Iya. Misalnya apa? Bisa, dapat, jadi racun. Nah, itu sama. Bisa artinya adalah dapat atau racun. Dan itu tergantung penggunaannya di dalam setiap kalimat. Terkadang bisa ini bermakna racun, terkadang bisa bermakna dapat atau mampu. Sama, kayak gitu juga dalam bahasa Arab. فإذا ورد هذا اللفظ فلا يحمل على أحد المعاني المذكورة إلا بدليل يخصصه. Apabila terdapat lafaz ini, lafaz ishtirak ini,
yang memiliki lebih dari satu makna, satu lafaz, satu kata, tapi maknanya lebih dari satu, maka fala yuhmal ala ahlil ma'ani, maka tidak boleh dibawa ke salah satu maknanya. Artinya apa? Kalau dia cuma belum ada tanda yang mengisyaratkan bahwa maknanya adalah harus salah satunya, maka tidak boleh ya. Monggo maknanya boleh ini dan boleh itu. Kayak misalnya kita ucapkan tadi bisa. Ketika diucapkan satu kata aja bisa, antum tidak boleh memaknai seenaknya. Yang anak maksud adalah racun atau mampu. Misalnya Reza bilang, anak katakan bisa. Apa makna bisa? Mungkin kata Reza racun. Tapi belum tentu itu yang anak inginkan gitu. Paham ya? Maka tidak boleh dimaknai berdasarkan kemauan kita sendiri. Kecuali illa bidalilin yukhassisuh. Kecuali ada dalil yang mengkhususkannya atau yang menentukan itu. Misalnya bisa, ketika misalnya Anda katakan bisa ular sangat berbahaya. Itu kan sudah jelas. Nah, jelas jadinya maknanya. Maksudnya adalah racun. Itu dalilnya yang khusus bahwa itu maknanya adalah racun bukan mampu. Wa yusamma hadzal dalil wal qarinatu bayanan wa mubayyinan. Dinamakan dalil tersebut atau kata tersebut wal qarinah atau kalimat-kalimat pendampingnya bayanan wa mubayyinan. Itu adalah sebagai penjelas, bayan wa mubayyinan, penjelas, penegas. Fayakhruju bisababihi hina idin al-lafdhu min hayyizil ishkal ila hayyizil dhuhur. Jadi ketika sudah ada dalil yang menentukan salah satu maknanya, maka keluarlah dari kalimat sebelum mujmal menjadi zahir namanya. Jadi istilahnya tidak jadi masalah lagi. Jadi fayakhruju bisababihi, maka keluarlah dari mujmal tadi yang tidak jelas tadi bisa babihi karena ada dalil yang menjelaskan. Hina idzan ketika itu al-lafdhu lafaz mujmal tadi min hayyizil iskal, dari yang sebelumnya belum jelas karena tidak ada dalil yang menjelaskan maknanya, ila hayyizid dhuhur, kepada yang sangat jelas, dhuhur jelas. Contohnya apa? Misalu dzalika lafdzu quru. Lafdzu quru. Dalam Al-Qur'an ada lafdzu quru. Wa fi qoulihi ta'ala yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Jadi ketika tidak ada dalil yang menjelaskan makna quru ini adalah haid atau tuhur, maka kita tidak bisa memvonis orang yang mengatakan haid dia salah. Makna dari quru ini, ada misalnya ulama ini mengatakan itu adalah haid, kita tidak bisa menyalahkannya. Demikian juga sebaliknya, ketika ada salah seorang ulama mengatakannya makna quru adalah tuhur, suci, juga tidak bisa kita salahkan. Karena quru secara bahasa artinya haid dan suci. Walaupun bertentangan sepertinya. Tapi itulah makna dari quru. Jam'u qar'in. Quru itu adalah jam'a dari qar'. Bi fathil qaf wa dhammiha. Qafnya berbaris fathah dan boleh berbaris dhammah. Qar'un atau qur'un boleh. Fahuwa mushtarakun bainal haidi wat tuhur. Dan maknanya itu mencakup antara haid dan suci. Waqad bayyanathu as-sunnah. Waqad bayyanathu as-sunnah. Dan ini sudah dijelaskan oleh sunnah. Fa fi sahihaini an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalam Sahih Bukhari dan Muslim melalui Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu tallaqa zaujatahu wa hiya haid. Bahwasanya Abdullah bin Umar
menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Fadzukira dzalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataghayyadha. Kemudian cerita tentang bahwa Abdullah bin Umar itu menceraikan istrinya dalam keadaan haid ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW marah. Fataghayyad. Summa qala, kemudian Nabi SAW bersabda, murhu fal yuraji'ha. Perintahkan dia, hendaknya Abdullah bin Umar itu merujuknya. Merujuknya artinya rujuk kembali dari tolaknya. Artinya nikahi kembali, maksudnya dalam tolak itu kan ada 3 kali. Kalau misalnya pertama masih boleh dirujuk seperti itu, masih boleh dijadikan suami istri kembali seperti normal. Summa liyumsikha, kemudian dia menahannya, maksudnya menahan istrinya di rumah seperti biasa jadi suami istri, walaupun sudah tadi ditalak 1. Kemudian dia diperintahkan oleh Nabi untuk menjadikannya ya istri normal gitu, seperti sebelumnya. Hatta tathur, sampai istrinya itu dalam keadaan suci, dalam keadaan suci. Summa tahidha, summa tathur, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Apa maksudnya nih? Bingung ya? Bingung nggak? Bingung ya? Jadi gini. Abdullah bin Umar itu kan menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Kemudian Nabi marah. Kemudian Nabi marah, akhirnya Abdullah bin Umar itu diperintahkan oleh Nabi untuk merujuknya. Nah, artinya dia talak 1 gitu. Masih ada 2 talak lagi. Artinya masih boleh kembali gitu. Apa namanya? SP1. SP1 ya, mirip-mirip lah. SP3 udah nggak boleh lagi ya. Oke, SP1 talak 1 ya. Jadi ketika dia sudah dirujuk, artinya boleh normal lagi gitu. Satu rumah, bergaul, satu rumah, kemudian biasa, suami istri. Kemudian summa tahid, kemudian dia haid lagi. Agar apa? Untuk memastikan dia itu tidak hamil gitu. Paham ya? Ini panjang. Tidak hamil. Kalau orang haid itu tidak mungkin hamil. Jadi dia dalam keadaan suci, artinya sudah pasti dia kemudian ketika haid berarti dia tidak hamil. Summa tathur, ketika sudah aman dia tidak hamil, kemudian Nabi pengennya itu ketika setelah haid dia, kemudian setelah itu suci lagi, baru di situ dia diperintahkan oleh Nabi, summa insya'a amsaka ba'du. Nah, kalau dia mau, kalau Umar mau, Abdullah bin Umar mau, ya monggo dilanjutkan pernikahannya. Wa insya'a tallaqa qabla an yamassa. Nah, kalau dia mau, Abdullah bin Umar, kata Nabi, ya silakan diceraikan gitu. Jadi dalam keadaan suci. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, fatilkal iddatul lati amarallahu an yutallaqa lahan nisa. Nah, itulah masa iddah yang diperintahkan oleh Allah. Dalam masa itu wanita diceraikan. Jadi wanita itu disyariatkan diceraikan pada waktu suci. Kalau haid itu hukumnya haram, walaupun tetap jatuh talaknya gitu. Nah, ini panjang pembahasan ya. Kita nggak masuk ke fikih ya. Kita fokus ke quru' tadi. Ayat qauluhu ta'ala fatalliquhunna li'iddatihinna. Nah, dalilnya adalah ceraikanlah mereka di masa iddahnya. Masa iddah itu adalah masa suci. Ya'ni fil waqtil ladzi yashra'na fil iddati fihi. Itu dalam waktu yang disyariatkan bagi wanita fil iddati fihi, itu adalah termasuk masa iddah. Padalla ala anna zaman al-iddah huwa tuhur. Jadi ini menunjukkan bahwa masa iddah itu adalah suci. Nah, ini tentunya khilaf ya. Ini adalah masalah khilaf. Kalau ini cocok dengan mazhab Syafi'i, masa iddahnya adalah masa quru itu adalah tuhur.
Tapi kalau madzhab Hambali, quru itu adalah haid. Nanti ada pendalilannya beda lagi. Jadi, perhatikan. Kalian nggak punya spidol ya? Ini kayaknya habis semua ini. Nggak diisi ulang ya? Sayang banget ya. Oke, perhatikan. Al-alfadul waridah fil Quran. Itu ada namanya mujmal. Ada 3 sebenarnya. Ada 3. Tapi kita tidak bahas ini ya. Ada namanya nas. Kemudian yang kita bahas ini al-mujmal. Kemudian yang kedua, an-nas ini adalah laysa lahu ma'nan illa wahid. Lahu illa wahid. Dia cuma satu makna, namanya nas. Kemudian yang kedua, ma kana ma lahu aksar min makna. Ma lahu aksar min makna. Lebih dari satu makna. Itu terbagi 2. Ada namanya mushtarak. Ini yang kita bahas. Mushtarak. Kemudian satu lagi namanya apa namanya? Satu lagi. Min makna ahaduha al-arjah. Ini. Kalau mushtarak ini beda ya. Jadi perhatikan. Setiap kata yang ada dalam Al-Quran itu tidak memiliki makna selain satu makna. Itu namanya nas. Jelas. Paham ya? Kemudian ada namanya mushtarak. Kemudian yang kedua itu ma lahu aksar min makna, yaitu ada namanya mushtarak. Maknanya seimbang. Ala jihadis tasawi. Tasawi. Sama dia. Seimbang. Artinya boleh kayak bisa tadi. Bisa boleh bermakna racun, boleh bermakna mampu. Atau dapat. Sama, seimbang. Artinya tidak ada yang lebih kuat. Gitu. Kemudian ada namanya berkemungkinan dia bermakna lain, tapi ada yang paling rojih. Artinya makna yang lainnya adalah lemah, marjuh. Dan sekarang kita bahas ini, mushtarak. Contohnya tadi adalah quru. Nah, quru ini maknanya adalah haid dan suci, tuhur. Nah, ini. Sama maknanya, seimbang. Nah, ketika mushtarak ini ada dalil yang menjelaskan, tulisnya menentukan salah satu maknanya haid atau tuhur, maka ini namanya, kalau di sini tadi dia lebih condong, penulisnya lebih condong ke tuhur, maka namanya zahir. Itu. Dia lebih condong ke tuhur. Jadi inilah yang namanya lafadz mujmal itu. Mujmal. Inilah lafadz mujmalnya di sini. Belum jelas dia, quru. Tapi bisa saja nanti ada orang lain memilih ini. Dia selain memilih ini karena dalilnya, ya monggo. Tidak ada masalah. Kemudian
Sampai di sini ya. Kita tidak melebar lagi. Ini secara garis umum, tapi kita bahas ini. Salah satu sebabnya adalah ishtirak. Ini tepatnya begini ya. Ishtirak. Ishtirak. Kemudian kita buat yang baru. Jadi mujmal itu asbabul mujmal, salah satunya adalah ini, ishtirak ini. Kemudian satu lagi namanya, salah satunya lagi namanya al-hadfu, karena ada yang terhapus. Wa min asbabil ijmali fi ma'na lafzi al-hadfu. Contohnya adalah wa targhamuna an tankihuhunna. Contohnya wa targhamuna an tankihuhunna. Targhabu, kata targhabu ini kalau dia seperti ini belum jelas selanjutnya an atau fi, ini biasanya disambungkan dengan kata huruf fi dan an. Kalau misalnya kita anggaplah yang terhapus di sini setelah targhabun adalah fi, maka maknanya adalah tuhibbun. Kalau an, maka maknanya takrahun. Paham ya? Nah, ini. Jadi ketika ada ayat seperti ini, wa targhabuna an tankihuhunna. Targhabun ini bisa maknanya adalah kalian suka, kalian pengen, atau kalian gak mau, benci. Ya, bisa bertolak belakang maknanya. Kalau seandainya kita anggap adalah yang terhapus setelah targhabuna fi, maka maknanya adalah tuhibbun, kalian pengen atau suka, ingin menikahi mereka. Tapi kalau seandainya yang kita anggap yang terhapus adalah an, maka maknanya adalah kalian benci untuk menikahi mereka atau tidak mau menikahi mereka. Nah, itu ya. Kenapa ada yang mujmal? Itu salah satu sebab yang kedua, yaitu karena ada yang terhapus. Ya. Jadi nahu qawlihi ta'ala wa targhabuna an tankihuhunna fa innahu yuhtamalu taqdiru harfil jarri al-mahdhuf fi. Jadi bisa saja, mungkin saja, yuhtamal, mungkin saja takdiru huruf yang terhapus, huruf jar yang terhapus adalah fi. Maknanya tuhibbun. Wa yuhtamalu an yuqaddar an, dan bisa juga boleh mungkin saja adalah yang dihapus itu adalah an. Fa yakunu takdiru al-awwal, maka takdir yang pertama wa targhabuna fi an tankihuhunna bima'na tuhibbuna dzalik. Jadi yang pertama, kalian suka menikahi mereka. Wa 'ala tsani wa targhabuna an tankihuhunna bima'na takrahuna dzalik. Yang kedua adalah kalian tidak mau, tidak suka menikahi mereka. Wa ghairu dzalika minal amsilati katsir. Dan sebenarnya ada lagi, banyak lagi. Contohnya lagi misalnya dalam Al-Qur'an as-as. As-as. Wal lailu idza as-as. As-as itu maknanya dua sekaligus. Masuk dan pergi, apa namanya? Iya. Adbara, aqbala sama adbara. Artinya datang dan pergi. Datang pergi kan berlawanan. As-as itu bisa maknanya datang, malam itu datang, bisa maknanya adalah malam pergi. As-as. Wallailu idza as-as. Dan apabila malam sudah datang atau apabila malam sudah pergi. Tatimmatun, pelengkap. Qala fil itqan, dikatakan dalam itqan, dalam kitab itqan, waqtulifa fi wuqu'il mujmal fil Qur'anil Karim fal jumhuru ala annahu waqi'. Sebenarnya terjadi khilaf para ulama apakah
mujmal ini benar-benar ada dalam Al-Qur'an atau tidak gitu. Nah, adapun pendapat jumhur annahu waqi'. Kalau pendapat jumhur ulama memang ada gitu, terjadi dalam Al-Qur'an. Khilafan li Daud al-Zahiri. Kemudian Daud al-Zahiri, gurunya Ibnu Hazm, mengatakan Al-Quran itu tidak ada namanya kata mujmal. Summa ala kaunihi waqi'an, kemudian kalau berdasarkan dia memang ada, mujmal ini ada, wa huwa rajih, dan ini adalah pendapat yang paling kuat. Hal yabqa mujmalan am la budda minal bayani lahu. Apakah mujmal ini dibiarkan gitu saja atau memang harus ada penjelasnya? Artinya harus dipilih gitu salah satunya. Fa fi dzalika aqwalun lil ulama. Dalam masalah ini banyak perkataan atau pendapat-pendapat ulama. As-sahhuha, adapun yang pendapat yang paling sahih adalah annama kallafallahu bihil ibada la budda lahu min bayanin yuwaddihu al-murada minhu, bahwa apa saja yang dibebankan oleh Allah kepada hamba-hambanya harus ada penjelasannya, untuk menjelaskan maksudnya apa. Wa ma laisa kadzalik yajuzu an yabqa mujmalan. Adapun selain itu, selain yang tidak perlu dijelaskan, itu tidak masalah, tetap dia mujmal. Kayak misalnya wal lailu idza as'as, dan malam apabila dia datang. Itu kan tidak tidak terlalu diperlukan maknanya harus datang atau pergi, ya kan? Ya enggak? Ya mau pergi monggo, mau datang monggo, ya kan? Enggak masalah kan? Nah itu menurut penulis buku Al-Qaul Munir. Tapi kalau misalnya memang harus dipilih, ya harus ada penjelasnya, imma dari hadis atau perkataan sahabat mungkin. Wallahu alam. Sekarang kita akan bahas tentang al-mutlaq wal muqayyad. Ini sangat berkaitan erat dengan usul fikih. Yang ini juga sangat erat kaitannya dengan usul fikih. Sekarang kita bahas tentang al-mutlaq wal muqayyad. Al-muradu bil mutlaq, yang dimaksud dengan mutlaq di sini adalah al-lafzu ad-dallu 'al mahiyah ay al-haqiqah. Mutlaq itu adalah lafaz yang menunjukkan realnya gitu ya, yang menunjukkan sesungguhnya, bila qaidin, tanpa ada ikatan. Artinya kitab, ya kalau kitab dikatakan ya ini kitab, yang itu kitab gitu. Tidak ada kitab Sahih Bukhari, tidak. Kalau misalnya tidak ada muqayyadnya, muqayyidnya istilahnya tambahannya, maka itu akan tetap dimakan. Misalnya ketika Anda bilang tolong ambilkan buku. Nah, ketika Anda bilang ambilkan buku, antum boleh ambilkan buku apa aja, mau buku Sahih Bukhari, mau buku Sahih Muslim, fikih, terserah gitu. Yang penting buku gitu. Tapi ketika Anda bilang ambilkan buku fikih, maka harus buku fikih, nggak boleh antum ambilkan buku Sahih Bukhari atau hadis misalnya. Paham ya? Jadi mutlak itu berlaku untuk semua gitu. Istilah satu lafaz itu tanpa ada ikatan. Wa huwa yusamma 'inda nuhati bismil jinsi. Ini menurut para ulama nahwu namanya ismul jinsi. Ka insanin wa asad. Seperti manusia itu mencakup semua. Ketika dikatakan ada di sini manusia, itu maksudnya mencakup Marfian, Aris, Rusian, Reza, dan seterusnya. Demikian juga Asad. Asad itu mencakup misalnya singa yang kecil, yang gede, yang betina, yang jantan. Wal muqayyadu didduhu. Adapun muqayyad adalah lawan dari mutlak. Muqayyad lawan dari mutlak. Ketika Anda katakan buku, ini kan mutlak, tidak ada ikatannya, tidak ada pengikatnya. Tapi ketika Anda katakan buku Sahih Bukhari, nah ini adalah diddunya, lawan dari mutlak tadi.
ada pengikatnya, ada tambahannya gitu, kalimat tambahannya. Wa huwa ma dalla ala juz'in minal juz'iyati aw fardin minal afradi ka Zaidin wa Bakrin. Nah, itu adalah yaitu muqayyad ini menunjukkan satu bagian dari bagian keseluruhan aw fardin minal afrad atau bagian dari individu. Contohnya adalah Zaidun. Nah, Zaidun, ketika anak katakan Zaidun itu terbatas jadinya. Bukan manusia lagi. Kalau manusia tadi kan mencakup semua. Mau Zaidun, mau Muhammad, mau Abbas, mau Umar, mau Reza, mau Arfian, mencakup semua. Tapi kalau Zaidun, nah, terbatas gitu, satu orang. Nggak boleh misalnya, panggilkan Zaidun, nggak boleh antum panggilkan Salman. Gitu. Ketika anda panggilkan orang, antum boleh pilih, panggilkan siapa aja. Paham ya? Wal muradu huna, maksudnya di sini adalah hukmuhuma idza ta'arada. Kita bahas di sini adalah tentang hukumnya. Apabila mereka hukumnya bertentangan, fayuhmalul mutlaq 'alal muqayyad idza amkan dzalikal ham. Maka mutlak tadi yang tidak terikat itu dibawa ke muqayyad. Idza amkan dzalika, apabila memungkinkan. Paham nggak ini? Oke, contohnya ada insyaallah. Bi an ittahada al-hukmu was-sabab aw ahaduhuma wa hina idzin yakunu al-hukmu al-muqayyad fa yuhmal mutlaq alaihi. Nah, jadi misalnya ittahada al-hukmu was-sabab. Hukum dan sebabnya itu sama. Sama, satu. Aw ahaduhuma atau salah satunya. Hukumnya sama, sebabnya beda. Wa hina idzin yakunu al-hukmu lil muqayyad. Jadi ketika itu hukumnya harus mengikuti yang muqayyad. Paham nggak? Fayuhmalul mutlaq alaihi. Maka yang mutlak yang tidak disebutkan muqayyadnya maka disamakan dengan muqayyad. Dengan contoh insyaallah antum lebih paham ini. Ini agak berat ya? Iya enggak? Agak berat materinya kan? Al-mutlaq wal muqayyad. Nah, ini. Ittihadul hukum was sabab namanya. Ittihadul hukum duna sabab. Kemudian ittihadus sabab dunal hukum. Okay. Ada namanya hukum dan sebabnya sama. Contohnya adalah kafaratul yamin. Kafaratul yamin dalilnya itu ada dua dalam surah Al-Maidah ya. Fakafaratuhu it'amu 'ashratu masakin ya kan? Perhatikan, fakafaratuhu it'amu 'ashratu masakin. Kemudian apa lagi? Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kemudian ada yang hafal ayatnya? Au kiswatuhun au tahrir raqabah au kiswatuhum au tahrir raqabah. Faman lam yajid
Fasiyamu. Hah? Salasata ayyam. Fokus di sini ya. Ini adalah dalil pertama. Jadi kafarah yamin, apabila misalnya antum bersumpah, kemudian pengen membatalkan sumpah antum, maka antum wajib membayar makan. Ini dulu berurutan ya. Atau Atau memberikan pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Nah, kalau tiga-tiga ini kan antum boleh dikasih pilihan 3. Antum kalau misalnya bersumpah, kemudian misalnya bersumpah tidak mau tidur misalnya, tapi antum udah nggak kuat ya, pengen tidur. Maka antum wajib membayar kafarat namanya. Membayar kafarat, boleh milih 3 ini. Ngasih makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Nah, kalau misalnya 3-tiganya antum tidak mampu, ngasih makan nggak punya uang, ngasih pakaian juga apalagi, budak nggak ada, maka antum pilihannya tinggal 1. Nah, puasa 3 hari. Nah, puasa 3 hari berurutan atau tidak? Di dalam qiraah yang lain, namanya qiraah Ibnu Mas'ud. Qiraah Ibnu Mas'ud. Fasiyamu salasata ayyamin. Sambung aja ya. Salasata ayyamin mutatabi'atin. Nah, perhatikan. Ini ada kata mutatabi'at, di sini tidak ada. Ini sama dalilnya. Paham nggak? Hukumnya sama. Sama-sama membayar kafarah. Sebabnya sama. Apa sebabnya? Namanya mengcancel sumpah. Namanya al-hins. Nah, hukum dan sebabnya sama, ya kan? Namun dalilnya beda. Di sini tidak ada harus berurutan. Artinya ini secara zahir boleh antum puasa hari ini, kemudian satu lagi misalnya pekan depan, satu lagi bulan depan, ya enggak? Karena tidak ada kalimat mutatabiat, berurutan itu tidak ada. Sementara dalam ayat yang lain, ini adalah Al-Quran juga, tapi qiraah Ibnu Mas namanya. Antum tidak akan dapatkan dalam Quran yang sekarang, riwayat Hafs. Ada kata mutatabiat. Ada kata mutatabiat, berurutan. Artinya apa? Ini namanya mutlak, nggak ada mutatabiat. Ini namanya apa? Muqayyad. Mutatabiat, ada ikatannya. Paham nggak ini? Paham ya beda mutlak dan muqayyad tadi? Misalnya Anda katakan buku, ya buku apa saja. Ketika Anda katakan buku fikih, misalnya buku fikih, jadi tidak boleh antum memberikan buku yang lain gitu. Misalnya Anda bilang, coba ambilkan buku fikih, antum harus ambilkan buku fikih. Gitu. Sama ini, puasa 3 hari berurutan. Artinya kalau antum tidak berurutan maka tidak sah, harus ngulang lagi. Nah, ayat ini karena dia tidak ada kata mutatabiatnya, maka ini dibawa ke sini gitu. Paham? Nah, disamakan hukumnya. Jadi antum kalau misalnya sudah bersumpah kemudian membatalkan sumpah antum, maka antum harus ikut yang ini. Kan ini yang muqayyad. Karena alasannya adalah ittihadul hukm sabab, karena sama hukum dan sebabnya. Paham ini? Yang kedua, ittihadul hukm dunas sabab. Contohnya adalah apa contohnya? Iddihar fatahriru
raqabah. Ini mutlak. Kemudian fi qatl fatahriru raqabah mu'minah. Perhatikan, mana yang mutlak, mana yang muqayyad? Hah? Hah? Bawah. Oke. Ini mutlak. Sebenarnya tidak ada ikatan, tidak harus ada mukminahnya. Jadi kalau berdasarkan ini dalam ayatnya, dalam surah Al-Mujadilah, apa bunyinya? Hah? Mana hufatnya? Awalnya kata fatahrirul qabah min qabli ayyatamassa. Faman lam yastati fasiyam salasat syahrani mutatabi'an. Jadi kita fokus ke sini. Kalau dihar itu antum misalnya sudah terlanjur menjihar istrinya, kemudian antum pengen pengen rujuk kembali, pengen menyentuhnya, maka syaratnya harus apa? Memerdekakan budak. Dan di dalam ayat itu tidak ada kata mukminah. Artinya kalau secara tekstual antum boleh memerdekakan budak mana saja. Budak mukminahkah atau bukan? Atau kafirah? Ya kan? Ya. Karena mutlak. Budak mana saja. Raqabah ini artinya budak. Raqabah, budak. Budak apa saja? Budak Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Boleh. Namun, ternyata di dalam kafaratul qatl, tebusan di kafarah pembunuhan, itu ada kata mukminah. Fatahriru raqabatin mukminah. Ada kata mukminah. Nah, karena hukumnya sama-sama takfir, sama-sama pembayaran kafarah, maka namanya hamlul mutlak al muqayyad. Ini wajib wujubul haml. Nah, sama kayak ini tadi. Di bawah yang mutlak ke muqayyad. Namanya wujub ini hamdul mutlak al muqayyad. Hamdul mutlak ala al muqayyad. Walaupun sebabnya beda. Kalau ini yang pertama dihar, yang kedua pembunuhan. Jadi misalnya ada orang membunuh secara tidak sengaja, itu salah satu kafarahnya boleh memerdekakan budak yang mukmin, yang beriman. Paham ya? Oke. Terakhir, ittihadus sabab dunal hukum. Ini sebenarnya tidak ada ya. Ini tidak ada dijelaskannya di kitab. Tapi untuk tambahan. Contohnya misalnya ittihadus sabab. Sebabnya adalah al-hadath wa iradah at-tahara misalnya. Ini sebabnya. Sin. Kemudian hukumnya ada dua. Al-ghuslu fil wudu, yaitu ayatnya adalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian hukum yang kedua, al-massu fit tayammum. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Yang mana mutlak, yang mana muqayyad ini? Ayo. Mana mutlak, mana muqayyad dari dua ayat itu? Hah?
Di atas? Di bawah? Mana? Yang kata yang mana itu? Hah? Kata yang mana? Kata yang mana? Muqayyad dan mutlak ya? Oh, al-masu fil tayammum, mengusap pada tayamum, yang di atas membasuh pada wudhu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ini dalilnya, ayatnya. Ayat pertama. Ayat kedua, famsahu biwujuhkum wa aydiyakum. Itu kan dua ayat yang berbeda. Yang atas. Yang apanya? Yang mana? Kata yang